Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Berjumpa lagi dengan saya di podcastnya Bersinar. Apakah Anda percaya jika Soekarno masih hidup hingga saat ini? Video ini kita mulai dari beredarnya video viral yang menyatakan bahwa Soekarno masih hidup hingga saat ini bermuncul. Ini kami sudah bertemu dengan kawan kami yang sudah lama tidak berjumpa. Saya sudah lebih dari 5 tahun. Dan dulu kita pernah bersama di Badan Penelitian Aset Negara. Kami ingin menyambut rekan kami, Bang Iwan. Apa kabar? Sehat, Bang Iwan? Sudah lama kita tidak berjumpa. Ya, lama banget. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Tuhan telah mempertemukan. Bahkan hari ini tidak direncanakan kita untuk bertemu ya. Tuhan yang merencanakan. Ya, kebetulan Bang Iwan sendiri lagi di Garut, saya sendiri pun juga lagi di Garut. Dan biasanya saya itu setiap malam minggu itu Tidak di Garut. nah itu biasanya menemani anak istri. Sekarang sudah terdakteri. Ngantar anak ke sekolah, ngantar istri ke pasar. Bang Iwan, gimana kabarnya, sehat? Luar biasa, alhamdulillah. Luar biasa. Semakin baik ya, semakin baik. Luar biasa. Sekarang jadi sudah beda, penampilannya sudah beda. Oh, masa sih? Iya. Oh iya, beda. Jadi sudah beda sekarang. Sudah gelabor-gelabor gitu guys. Jadi sudah kayak bukannya saya kira sudah bukan orang Garut lagi sekarang gitu. Oke, Bang Iwan. Kali ini kita sedang online di podcastnya Bersinar. Boleh dipublikasikan dulu profilnya gitu kan. Padahal meskipun sudah banyak orang yang tahu nih pada Bang Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara khusus saya terima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan kepada Kang Husni ya. Sehingga kuasa Tuhan itu merenggut saya juga. Seperti yang Kang Husni tadi sampaikan, secara tidak disengaja oleh kita, namun tentu disengaja oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Padahal kita sudah sering baik pun. Kapan ketemu, sekarang tidak direncanakan. Dan hari ini malam minggu saya bisa hadir di tempat ini, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan saya pun berharap obrolan yang katakanlah tidak panjang ini ada hasil yang bisa diambil ya. Amin, mudah-mudahan. Saya seperti yang tadi disebut, banyak sekali orang yang juga hari ini hampir tidak mengenal saya. Pak Iwan Sunarya itu yang dulu katanya agak cingkrang, kok sekarang agak beda. Bahkan tadi sendiri ketika saya bikin status WA, kok celananya kayak gitu ya. Padahal dulu kayak Habib gitu. Saya kan pakai dulu kayak putih-putih begitu, kayak Habib begitu. Iya betul. Saya katakan itu 17 tahun yang lalu. Di saat saya sedang tidak bahagia. Hari ini sedang bahagia. Berarti hari ini sedang bahagia total. Sedang bahagia total. Puji Tuhan ya. Ini berkat Kang Husni juga yang semasa kita dulu di Badan Penelitian Aset Negara di BPAN kala itu. Ini Kang Husni ini orang yang paling bandel dan saya berpikir keras. Sangat keras berpikir. Itu masa lalu, Bung. Iya. Itu masa lalu. Kan saya ulang sedikit. Ya, Bapak maksud saya begini. Tapi masalahnya itu bandelnya bandel dalam perspektif baik atau bandel dalam perspektif nakal gitu. Saya belum selesai. Lanjut. Kondisi saya hari ini tidak terlepas dari itu maksud saya. Bagaimana susahnya saya ngurus Kang Husni ini kala itu. Saya membuat berpikir banyak sekali untuk cari lagi ilmu agar orang ini jadi baik kan begitu. Nah hari ini mengantarkan kita ke ibu kota katakanlah. Saya hari ini diakomodasi oleh tim 57 oleh Hercules sebagai pendamping hukumnya beliau. Bergabung dengan 57 advokat yang lainnya. Berarti sekarang sudah di ibu kota ya? Seperti yang kamu sendiri katakan tadi itu. Iya. Dan itu saya rasa nggak panjang ya ceritanya. Pondok sekali ceritanya. Akhirnya nggak menarik untuk diceritakan karena pondok itu. Hanya poinnya adalah dari perjalanan susah payahnya kala itu. Saya kala itu sakit 1,5 tahun terpuruk dan bertemu dengan Kang Husni di mana itu di BPAN, Badan Penelitian Aset Negara di kampung
kantor pertama kita itu di Bayongbong. Bayongbong waktu itu. Padarek atau di apa? Padarek. Saya itu setahun setengah setelah sakit. Kalau sebelumnya memang sudah sakit. Kalau waktu Sudah bersama sakit parah. oh, setelah itu baru bisa ketemu saya gitu. Iya, ketemu Kita Kang kan Husni berapa tahun? 3 apa 4 tahun gitu ya? 2 tahun di sana, kemudian tahun, ya. Kang Husni mengkhianati saya. Kemudian pergi entah kemana, ke Bali katanya atau kemana, dan pulang udah jadi orang. Sampai hari ini ketemu lagi udah jadi orang. Saya sendiri menempa diri sejak itu. Kita bangun kantor di Jalan Patriot setelah itu sampai 2018, kemudian kita nyaleg, kemudian gagal lagi. Pelarian dari nyaleg 2018 gagal, saya fokus di dunia hukum. Memang dari awal kita bergerak di dunia hukum ya, meskipun kita bukan sarjana hukum kala itu. Akhirnya Tuhan mungkin merestui algoritma Tuhan itu, algoritma Allah itu membaca, oh ini orang konsisten di bidang itu, meskipun tidak menguntungkan, tidak menghasilkan duit, tidak jadi apa-apa, tapi setia di bidang itu. Saya geluti bertahun-tahun, mungkin berpuluh tahun dari 2003 itu. Di dunia hukum itu. Di dunia hukum itu. Padahal kita bukan siapa-siapa, kuliah di manajemen kan kita. Namun sehari-hari kita mengakomodasi teman-teman para advokat di kantor kita itu, sehingga dikelilingi oleh advokat-advokat itu. Kita sendiri bukan advokat. Pada akhirnya sekarang menjadi advokat. Dan pada akhirnya sekarang dengan segala kondisi, ya kita diakomodasi sebagai advokat terpilih mewakili Jawa Barat dan mewakili Sunda oleh manajemen Hercules ini. Jadi saya juga ucapkan terima kasih nih kepada Maung ya, Pangeran ya, Maung Hercules itu di Jakarta yang telah mengakomodasi kita. Nah, berangkat dari itu kita keliling dunia. Dalam 6 bulan ini kita dimulai dari bulan April ya. Dari bulan April 2023 kemarin. Kita bekerja sama dengan diakomodasi jadi tim hukumnya Hercules ini. Selama 6 bulan ini kita sudah, kalau kerennya sih keliling dunia ya. Kerennya. Kalau Indonesia sudah hampir semua provinsi kita injak. Dan itu bukan main. Maksudnya bukan main-main maksudnya. Kita mendampingi klien, pendampingan hukum mereka. Yang terakhir kita di Surabaya, dan sebelum itu sampai Malaysia, Thailand, Belanda, sampai keluar juga. Dubai. Itu yang saya maksud tadi, keliling dunia itu. Dalam 6 bulan ini. Berarti sekarang cukup sibuk sekali teman-teman ya. Lebih, bukan cukup. Kalau cukup sudah lebih dari sibuk ya. Iya, ini pun dalam kondisi kenapa saya hari ini ada di tempat ini. Biasanya malam minggu kita juga bermalam minggu di PIK biasanya. Di Jakarta ya, di PIK ya. Namun karena hari ini kita dalam kondisi kurang sehat, 6 hari ini kita sakit selepas dari Surabaya, pendampingan hukum juga di sana. Jadi di rumah di ibu kota dunia, saya sebut Garut ini, sudah mau 7 hari dan beristirahat hari ini. Syariatnya itu akhirnya bisa bertemu dengan Kang Husni. Ini kader paling biadab saya kala itu. Positif ya, maksud saya begitu. Hanya 2 yang terlihat dalam setiap tempat itu, yang baik dan yang paling buruk. Dan saya memahami buruknya adalah positif dalam tanda petik, buruknya dalam tanda petik, positifnya tidak dalam tanda petik kan begitu. Dan akhirnya juga dari sekian katakanlah anggota kita pada saat itu di Badan Pelatihan Aset Negara itu, terlihat siapa yang istiqomah, kemudian siapa yang menggapai hidupnya dengan benar, tidak melenceng dari garis-garis itu kan gitu. Yang lainnya kita bergelut di dunia hukum kala itu, hari ini dia sudah jadi peternak, kan bergeser. Kan? Kalau Kang Husni ini saya rasa nggak jauh beda dengan saya, perjalanannya nggak jauh. Cuma mungkin konsisten di dunia perkeliruan. Itu maksudnya. Meskipun kalau saya sampai hari ini maksudnya belum dapat legalitas. Kalau abang sendiri kan sudah punya legalitas sekarang. Namun begini, sorry dipotong. Di Jakarta itu sendiri, di lingkungan saya itu sendiri, yang paling
diperlukan hari ini adalah kompetensi. Yang Kompetensi. paling diperlukan itu. Legalitas itu dibutuhkan hanya 20%. Manakala setak, orang tidak punya daya, tidak ada upaya. Upaya sudah, dayanya tidak ada, akhirnya tidak jadi apa-apa, baru legalitas dia bisa dipakai. Katakanlah misalnya legalitas laki-laki dan perempuan menikah, surat nikah itu berguna hanya 20% saja dalam kehidupan. Sepakat. Kan gitu. Sisanya itu kalau di acara hukum itu non litigasi itu 80% kita menggunakan itu. Betul. Dan di tim hukum Hercules pun litigasinya itu dari 57 itu hanya dibutuhkan paling 20 orang. Itu pun sudah kebanyakan. Untuk non litigasi. Untuk litigasinya. Oh, litigasinya. Non litigasinya itu tidak terbatas. Dan di situ kemampuan kita diuji. Kalau litigasi kan tidak susah. Litigasi itu ada rumusnya. Kemudian kita sudah ting-teng sama Pak Hakim. Udah gampang. Rule-nya sudah ada di situ. Sudah ada rutenya begitu. Sudah ada. Sudah ada hukumnya, gitu-gitu aja, konstan. Berarti dari jumlah tim advokat sebanyak 57 itu cuma 20% untuk litigasinya. Sisanya untuk non litigasi. Betul. Termasuk setiap orang pun kan dari 57 itu artinya mewakili 57 kantor hukum. Kayak saya misalnya hari ini membawa kantor hukum delik hukum negara, mewakili kantor delik hukum negara. Secara personal pun sama, menghitung saya bergelut di dunia hukum ini 20% bawa ke pengadilan. Itu dan kalau sampai ke pengadilan, ke litigasi, artinya kita gagal melakukan negosiasi ya perkara litigasi itu, non litigasi. Betul, ya. Semakin cerdas orang, maka nggak ada yang dipenjara kan gitu kurang lebihnya. Berarti semakin selesai di non litigasi itu. Maka dan ini saya rasa jawaban dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dulu saya 2002 itu dididik di salah satu organisasi yang kala itu disebut organisasi garis keras, Gerilya Nusantara namanya kala itu, dan saya dididik langsung oleh militer soal intelijen, namun saya di bidang negosiator. Jadi dari sana terus berlanjut di organisasi manapun, kalau saya nggak jadi ketua itu pasti jadi hubungan antar lembaga. Hubungan antar lembaga ini bagian negosiasi. Betul. Negosiator, Diplomat itu ya. diplomat. Dan saya selalu berhasil. Jadi anggota, jadi bawahan itu selalu berhasil dari dulu. Sebagai negosiator ini berperkara ini dengan ini, kita berhasil selesaikan tanpa harus sampai ke saling tuntut di meja hijau. Nah, hari ini pun itu yang dipakai, dan di situ yang ada energi. Dan ingat, hukum itu bukan persoalan membuktikan orang bersalah atau tidak. Bukan itu hukum, poinnya itu. Betul. Untuk posisi sekarang. Dari dulu sebetulnya harusnya begitu. Jadi bukan untuk membuktikan you salah, gua benar, atau sebaliknya, atau klien you salah, klien gua benar. Kemudian yang salah di penjara, yang benar tidak. Bukan itu poinnya. Ataupun sebaliknya. Poinnya adalah hukum itu bagaimana menciptakan keadilan tanpa ada rasa sakit. Kan gitu. Adapun akhirnya harus dipenjara, penjarakan dia tanpa rasa sakit. Kalau ada keadilan di situ nggak sakit dia, gitu maksudnya. Karena konteksnya ada sedang dalam konteks mencari keadilan. Betul. Kalau seseorang ini yang merasa bersalah, kemudian dia dipenjara atau dihukum, masih punya rasa sakit atau kecewa atau ketidakpuasan atas tindakan hukum, berarti hukum itu belum tegak, kan gitu, belum adil, kan gitu. Betul. Berarti konteks hukumnya kan selesai, kan gitu. Sepakat, Bang Iwan. Aduh. Di malam hari ini kami cukup berbahagia sekali bisa sedikit berbincang-bincang. Jangan cukup lah, agak modal dikit gitu. Nah, dan tentu ini harus ada pertemuan season 2, season 3 ataupun season selanjutnya. Siap. Dan kami pun juga sangat berbangga sekali bahwa kami sudah ada orang, anggaplah kalau Garut itu kan pasisian. Enggak, Garut itu ibu kota dunia. Ya, Saya sampaikan di